Di video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita bisa membuat sistem approval dengan Microsoft Teams dan itu include di dalam Microsoft Teams. Oke, langsung saja kita masuk ke overview. Nanti kita akan bahas ini dari mulai tipe requestnya, nama untuk approvalnya, dan siapa yang approve. Itu akan dilakukan di awal dalam membuat approval ini. Dan ini adalah bagian daripada Microsoft Teams. Dan approval ini kita hanya perlu membuat yang basic sekali, dari mulai namanya, siapa yang approve, dan lain sebagainya, tanpa perlu kita membuat dari awal seperti halnya yang kita buat dengan Power Automate. Baik, sekarang kita langsung coba bagaimana cara kita membuat approval dengan Microsoft Teams. Sekarang saya sudah masuk di dalam Microsoft Teams. Saya menggunakan user 1 namanya, dan saya akan coba membuat approval ke account saya sendiri, yaitu Nizar. Baik, untuk mengakses approval kita bisa pilih more option. Ada beberapa user yang belum aktifkan approval, dalam artian bahwa aplikasi ini belum di-enable di Teams kliennya. Nah, itu bisa dilakukan settingan di dalam admin Microsoft Teams. Jadi lewat admin, terus pilih apps, nanti add atau tambahkan apps untuk approvalnya. Ikonnya seperti ini. Pilih new approval request. Sebelum memilih ini, saya akan sedikit jelaskan. Untuk receive ini adalah list yang dimana kita sebagai approver. Jadi kita yang approve, nah dia akan masuk ke dalam list ini. Dan untuk send, nah kita mengirim approval ke user atau rekan kerja kita, seperti itu. Sekarang lanjut kita buat approval. Pilih tipe request approval basic. Di sini ada dua, ada e-sign dan basic. Nah, untuk e-sign ini biasanya kita menggunakan third party. Salah satunya adalah Adobe Sign. Jadi ketika kita pilih e-sign, nanti kita bisa tampilkan atau mendapatkan tanda tangan dari orang tersebut. Basic, contoh misalkan proposal training. Ini nama approvalnya atau judul kita bisa tambahkan di sini. Terus untuk yang basic atau yang kita buat sendiri tanpa template, kita harus tentukan sendiri siapa yang approve. Jadi di sini nggak bisa secara default muncul gitu, terkecuali kalau kita pakai template. Nah, di sini misalkan saya pilih nama saya sendiri, Nizar. Kalau misalkan ada dua atau lebih dari dua, maka di sini akan aktif untuk toggle-nya. Contoh misalkan saya di sini pilih admin. Nah, jadi ketika saya pilih ini, berarti untuk yang toggle ini harus di slide ke kanan jika kita membutuhkan semua respon dari tiap-tiap approver. Tapi cukup dengan satu orang, kita bisa slide ke kiri, seperti itu. Karena di sini hanya saya sendiri. Oke. Nah, ini seperti keterangan. Jika misalkan kita mau menambahkan keterangan, bisa tambahkan di sini. Misalkan please misalkan saya attach proposalnya, dokumen, ini contoh ya. Ini kalau custom response ya, ini misalkan nggak cuma yes or no gitu, nanti kita bisa tulis sendiri approve or reject dan lain sebagainya. Ini kalau environment ini kayak yang sekarang kita kan pakai yang logos ya, jadi cuma ada satu environment.
Oke, ini saya coba send approvalnya, nanti akan masuk di account saya itu Nizar. Sekarang masuk account saya, activity. Nah, ini ada user 1 send your request. Oke, got it. Hasilnya seperti ini. Kita nggak perlu buka ya dokumennya, kita cukup lihat aja attachment ada dari user 1, komennya oke, good. Di sini kalau misalkan tadi yang custom response, ini kita bisa ubah, tadi bisa yes or no, ini defaultnya reject or approve, kita approve. Ini udah approve oleh saya. Ini ada historicalnya juga, request detailnya proposal training atau name of request, statusnya udah approve, create kapan, oleh siapa, dan saya yang menerimanya ini. Sekarang kita lihat dari sini yang requester ya. Oke, masuk sini. Kita refresh coba. Masuk ke listen. Ya, sudah approve. Seperti ini tampilan approval yang ada di Microsoft Teams. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini include di dalam layanan Office 365. Jadi kita nggak perlu lagi lesson tambahan. Seperti itu. Oke, terima kasih.